Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Jika sekiranya video di mana Bapak Ibu suka belajar bersama saya yang Anda tonton itu sungguh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya mohon, sudilah kiranya like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Dan yang lebih penting, jangan lupa Anda subscribe video saya, agar supaya setiap kali saya menayangkan video yang baru, Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuannya. Mari kita memasuki kepada video yang ketiga. Pada judul video yang besar, Hari Tuaku, di mana kita sepakat ingin membicarakan, ingin memikirkan apa semestinya yang dilakukan oleh kedua orang tua yang memasuki hari pensiun mereka, yang sengaja mengambil keputusan bahwa aku ingin hidup bersama dengan anak-anakku, bersama menantu dan cucu-cucuku. Kenapa? Karena aku yakin segala macam benih yang aku tabur untuk mendidik mereka, merawat dan menjadikan mereka hari ini, itu akan membuahkan buah yang baik di dalam hidup keluargaku dan kami berdua secara pribadi. Karena aku tahu firman Tuhan yang aku ajarkan adalah firman Tuhan yang aku berikan sebagai pendidikan atas mereka dengan kedisiplinan, dengan cara yang tepat, hingga anak-anakku, aku menyaksikan mereka hidup sesuai dengan garis kebenaran firman Tuhan. Saudara, judul video yang ketiga, saya beri judul Fisik yang Semakin Lemah. Saudara, orang harus menyadari, dan itu adalah alamiah. Seiring dengan usia kita yang bertambah, tubuh jasmani kita menjadi semakin lemah karena organ-organ tubuh kita ada banyak yang mulai sudah tua, mulai aus, mulai agak rewel, sehingga di sana sini ada muncul penyakit-penyakit orang tua. Bisa darah tinggi, bisa gulanya mulai ada sakit gula, mulai ada rematik, mulai ada jantung, macam-macam. Itu alamiah. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan lebih dulu dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. Apa yang dinasihatkan lewat firman Tuhan ini kepada saudara dan saya di dalam kehidupan. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai dengan 18. Judulnya, Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, jelas nasihat firman Tuhan ini tadi mengajarkan kepada saudara dan saya, orang yang semakin berusia, otomatis manusia jasmaninya ini akan semakin merosot. Manusia lahiriahnya ini tadi akan semakin merosot. Karena apa? Semakin banyak organ-organ tubuh kita yang semakin lemah. Saudara, tetapi firman Tuhan berkata, dengan lemahnya organ-organ tubuh kita, merosotnya manusia lahiriah kita yang kelihatan ini, jangan kita hanya kehilangan itu tanpa mendapatkan sesuatu yang berarti, yaitu harus diikuti dengan manusia rohani kita, manusia batiniah kita yang semakin hari semakin diperbarui oleh karena firman Tuhan menjadi manusia batiniah, manusia rohani yang semakin hari boleh semakin kuat. Oleh karena kita semakin menunjukkan di usia tua kita menjadi orang yang berwibawa, oleh karena kita dikenal sebagai orang benar dan orang yang hidupnya mengasihi Tuhan dan takut kepada Dia. Sehingga hidup kita yang sudah tua ini menjadi kekaguman bagi mereka-mereka yang muda, sehingga yang muda bisa berkata, aku ingin menjadi seperti bapak ini. Aku ingin menjadi seperti kakekku ini. Kenapa? Karena hidupnya dia sungguh adalah hidup yang sangat mengagumkan. Di dalam setiap perkataan, di dalam setiap pikiran, di dalam setiap perbuatannya yang kami boleh lihat, boleh dengar, boleh saksikan, semuanya terpuji, baik dan benar. Saudara, itulah yang dimaksud di dalam ayat firman Tuhan ini. Tidak usah terus kemudian berpikir, oh karena sakit ini diakibatkan oleh karena dosa. Tidak demikian saudara. Kenapa? Sakit itu adalah alamiah. Oleh karena orang yang sudah semakin tua, sakit-sakit tua itu bisa pada bermunculan tanpa kita mau, tanpa kita undang. Tetapi syukurilah, karena memang keadaan manusia menuju kepada kematian, meninggalkan kemah kita yang sementara itu haruslah melalui proses yang demikian, yang wajar. Tetapi jika kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan seperti halnya Musa, saudara, adalah puji Tuhan, itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia Tuhan, sehingga pada saat pulang ke surga kita masih dalam keadaan strong seperti semasa muda kita, seperti halnya dengan Musa. Saudara, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kita menderita, tidak usah takut. Kenapa? Karena kita ingat video saya yang kedua, batasnya menderita itu adalah sebatas usia kita, yaitu usia manusia nggak panjang. Usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau dikasih lebih puji Tuhan. Tetapi tetaplah hidup manusia ada batasnya, sehingga kita bisa ngukur. Sesusah-susahnya orang, semenderita-menderitanya orang, tetap ada batasnya. Dan batas itu tidaklah terlalu berarti jika kita mau melewatinya dengan kesabaran, melewatinya dengan benar, maka kita akan mendapatkan upah di dalam hidup kekal di surga yang kekal dan abadi tanpa batas. Sehingga penderitaan yang kita alami semasa kita hidup di dunia tidaklah sebanding dengan kehidupan kekal atau upah yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang benarnya. Saudara, justru penderitaan-penderitaan
kecil ini harus tetap kita lakukan. Kenapa? Karena lewat penderitaan-penderitaan ringan ini kita bisa tunjukkan semasa kita tua, kita masih bisa, khususnya orang tua yang mengambil keputusan tinggal bersama mereka berdua, bersama anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya. Mereka masih bisa memperagakan bagaimana hidup mereka berdua boleh disaksikan oleh mereka sebagai generasi penerus. Ketika pasangan ini menunjukkan hidup penuh kasih dengan pasangannya, maka mereka akan menyaksikan papaku dan mamaku hidupnya ini sungguh sangat harmonis sekali. Di usia tua mereka saling membantu, saling meringankan. Dan ini yang dilihat oleh anak-anak muda, yang didengar, yang disaksikan adalah sebuah pengajaran. Sehingga tanpa sadar Anda dan saya yang memperagakan hidup baik dan benar di hadapan anak-anak kita, menantu dan cucu-cucu kita, itu adalah sebuah pengajaran yang baik untuk mereka menjadi orang yang akan meneladani iman kita dan menjadi orang yang takut dan setia kepada Kristus. Apalagi di dalam tutur kata kita selalu berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Selalu yang mereka dengar adalah firman Tuhan. Sehingga mereka tahu bahwa kakekku, nenekku adalah orang yang sungguh luar biasa di dalam ibadahnya. Kesetiaan, kecintaannya dia kepada Tuhan. Dan ini akan menjadi kekaguman buat cucu-cucu kita. Nah saudara, hidup dalam kebenaran mesti pikul salib, sangkal diri, dan ikutlah aku. Saudara, ayat 18 tadi berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hidup orang benar harus tertuju kepada keselamatan. Yang kita cuma dijanjikan, tetapi kita menerima dengan iman, kita percaya. Itulah yang kekekalan yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan di tengah-tengah kita hidup, di tengah-tengah generasi penerus, kita masih bisa tunjukkan lewat peran kita sebagai orang-orang tua yang sudah mulai lemah di dalam visi kita, kita masih bisa tunjukkan sebagai pengikut Kristus yang setia, kita masih mau menderita dengan perkara-perkara kecil, dan kita masih mau tunjukkan untuk pikul salib, untuk sangkal diri, dan untuk mengikuti kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, yang kecil-kecil, yang remeh-remeh sekali di hadapan mereka. Mungkin sebagai orang tua, walaupun kita punya pembantu, tetapi kita mau meringankan beban pembantu kita. Kita mau melakukan perkara-perkara yang kecil. Kita mau ikut terlibat di dalam kebersihan yang ada di dalam rumah tangga kita semuanya. Mungkin ada banyak kamar-kamarnya. Ada kamarnya anak-anak, ada kamarnya cucu-cucu. Kita ikut terlibat di dalam membersihkan meja belajar mereka, sampah-sampah mereka, dan lain sebagainya. Saudara, itu juga memberikan teladan bahwa apa yang remeh yang kita lakukan menjadikan cermin bahwa kita adalah orang yang rendah hati, yang seharusnya kita menikmati masa pensiun, tapi tidaklah demikian bagi orang yang benar. Bukan berarti memasuki masa pensiun haruslah selalu membuat daging ini menjadi nikmat. Bukan karena kita pensiun, kita harus hambur-hamburkan hasil kerja kita semasa muda untuk membuat hati kita happy-happy. Tanpa apa yang kita lakukan itu terkait dengan Tuhan kita. Tetapi kita mau habiskan waktu kita semasa kita ada di dunia ini tadi dengan melakukan segala sesuatu yang terkait dengan Allah yang sudah menyelamatkan kita dengan segala kasih sayangnya Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu
Hati-hati dalam menggunakan waktu, karena waktu kita adalah waktu yang sangat terbatas. Usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80, kalau lebih puji Tuhan. Saudara, ironi sekali terkadang orang ini begitu bahagia ketika dirayakan hari ulang tahunnya. Semua menyanyikan selamat ulang tahun, panjang umur, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan, selalu ada sesuatu yang hilang. Saudara, manusia harus tetap sadar ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu, berarti harus ada harga yang engkau bayar. Contoh, jika seseorang punya satu target, aku harus mendapatkan hasil yang sebanyak ini untuk membiayai anak-anakku, otomatis aku harus melakukan ekstra lembur. Aku kerja lebih giat lagi, sehingga aku harus menyediakan waktu yang lebih banyak untuk pekerjaanku. Otomatis, saudara, target ini bisa tercapai, tetapi akibat dia melakukan kerja ekstra lembur, waktunya untuk keluarga yang dulunya dia bisa happy-happy, bertemu, berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, menjadi berkurang gara-gara ada target yang hendak dicapai. Demikian pula ketika orang disalami selamat ulang tahun, panjang umur, usianya bertambah, namun apa yang terjadi? Jatah hidupnya di dunia berkurang 1 tahun. Nah, saudara, ketika Anda harus kehilangan yang 1 tahun, pertanyaan saya adalah, untuk apa Anda kehilangan yang 1 tahun? Apakah Anda telah melakukan segala sesuatu yang berhubungan untuk memuliakan Tuhan, atau kita buang dengan sia-sia? Hati-hati, hari-hari kita semakin dekat. Waktu hidup kita tidaklah panjang. Tetapi Alkitab menulis manusia itu seperti uap, mendadak lenyap. Dan orang Jawa berkata, hidup ini seperti orang yang mampir ngombe, yang mampir untuk minum. Waktunya tidak lama, artinya demikian. Nah, saudara yang dicintai oleh Tuhan, oleh karena itu, lakukan segala hidup kita yang singkat ini dengan perkara-perkara yang terkait dengan Tuhan, yang terkait dengan memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat senantiasa untuk orang-orang di sekeliling kita, walaupun fisik kita boleh menjadi semakin lemah, tapi bukan berarti menjadi sebuah alasan oleh karena aku sekarang sudah lemah, aku sekarang ini tidak bisa apa-apa. Bukan itu, saudara. Tetapi di tengah-tengah fisik kita yang lemah, kita tetap bisa menjadi berkat untuk anak-anak, untuk menantu dan cucu-cucu kita, di mana kita mengambil keputusan, kami berdua akan hidup bersama-sama dengan mereka. Saya masih bisa menunjukkan bagaimana saya harus pikul salib. Artinya, saya mau melakukan tugas-tugas anak-anak saya yang walaupun ringan, saya masih bisa melakukan. Karena saya tahu mereka bekerja sudah demikian berat, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang remeh. Papa yang sudah tua yang gantikan kamu, mama yang sudah tua yang bereskan untuk kamu. Yang kamu tidak ada waktu lagi melakukan ini, kami berdua yang tua masih bisa melakukan. Saudara, ini juga merupakan sangkal diri. Kita yang seharusnya begitu dihormati, ternyata kita mau tunjukkan seperti Kristus menunjukkan bagaimana dia harus membasuh kaki para muridnya. Justru pekerjaan-pekerjaan yang remeh yang kita lakukan menimbulkan kesan yang luar biasa kepada mereka-mereka yang masih muda. Dan mereka berpikir, tidak seharusnya papaku atau mamaku melakukan perkara-perkara yang demikian. Tetapi papa mamaku yang sudah menjadikan kami memiliki masa depan yang seperti hari ini mau melakukan perkara-perkara yang remeh. Berarti papa mamaku adalah orang-orang yang rendah hati. Sehingga mereka pun juga akan menjadi orang yang rendah hati. Mereka menjadi orang yang mau pikul salib. Mereka menjadi orang yang mau menyangkal dirinya.
Walaupun mungkin dia mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam status sosial ekonominya di masyarakat, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang remeh oleh karena teladan yang selalu diberikan oleh orang tua, menjadikan dia berbaur dengan masyarakat menjadi orang yang tidak eksklusif. Tetapi dia mau menjadi garam di tengah-tengah masyarakat di mana dia tinggal bersama dengan teman-temannya, dan tanpa harus gengsi dan lain sebagainya, dia mau melakukan perkara-perkara kecil untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, yang kelihatan itu fana. Tetapi kita mengejar yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, artinya apa? Artinya di dalam firman Tuhan ini justru ayat 14 mengajar kepada saudara dan saya, yang jasmani, yang kelihatan tidaklah penting. Tetapi yang rohani, yang punya nilai kekekalan itu lebih bernilai. Sehingga Anda dan saya harus mulai memfokuskan kepada yang punya nilai kekekalan, bukan yang jasmani. Kenapa? Karena seringkali yang jasmani hanya sebuah fenomena yang Anda bisa lihat, adalah sebuah gejala yang Anda bisa lihat, bahwa yang demikian penampilannya luar biasa. Padahal Tuhan adalah Allah yang melihat hati. Oleh karena itu, Tuhan juga melihat apa yang tidak kelihatan. Dia menghargai apa yang tidak nampak, yaitu yang ada di dalam hati. Saudara, lihat aja. Apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu ingin membuat hati para murid itu menjadi seperti Kristus. Yang walaupun dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, tetapi dia mau datang dalam wujud manusia, merendahkan diri seperti umat ciptaannya. Saudara, itulah sangkal diri, itu adalah kerendahan hati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, wajib buat kita meneladani segala sesuatu perilaku di dalam hidup Kristus untuk kita contoh hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita berbuah banyak untuk kemuliaan Bapa yang ada di surga, dan kita layak disebut oleh Kristus sebagai murid-muridnya, layak disebut oleh Kristus sebagai anak-anaknya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.